warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa ma yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin insyaallah. Alhamdulillah para bapak ibu jamaah masjid Manbaul Amal parantos ngayakeun agenda silaturahim di acara terbuka. Kalau ibu bade bahasa Indonesia atau Sunda? Oh, yang bahasa Inggris. Ternyata kamu Abi. Oke, Abi ibu namanya syuting ngangge mix saya gitu. Siga bade nemak. Alhamdulillah. Seorang mukmin mah kedah bersyukur. Lamun teu bersyukur Bu bakal nyeri hate, seueur panyawat, darting. Namun darting deh. Darah tinggi, stroke. Ya. Sebab naon tidak bisa menerima keadaan. Alhamdulillah meskipun rihlah ada hujan, tenan naonnya jantan keberkahannya. Ibu tiris? Tiris, alhamdulillah normal kan. Lamun hareudang kedah diparios semua umat. Abdi kita tiris harus pahmat ya. Ibu alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sakantenan abdi ngamangpaatkeun waktos. Mudah-mudahan tiasa sakantenan syuting Bu ya. Untuk juga amal jariah dari jamaah masjid. Mudah-mudahan kajian ini bisa ditonton oleh jamaah ibu-ibu yang lainnya. Wios ibu di kamera wios. Dibayar kan tadi bayar. Alhamdulillah silaturahim sareng orang Bandung. Abdi mah tadi ngobrol sareng gimana ti Majalaya ibu, di pesantren Baitul Aziz. Mangga ibu-ibu boleh kalau ada yang anaknya minat sekolah pesantren dari mulai MTS SMK boleh main ke sana karo rompok insyaallah Bu ya. Tinggal sekalian we promosi naon Bu nya. Alhamdulillah tadi saya menyimak agenda dari jamaah ini adalah mempererat silaturahim gitu Bu ya antara para asatid, guru-guru ngaos sareng orang tua. Alhamdulillah ini agenda kebaikan karena diperintahkan oleh Allah mempererat silaturahmi ya, bekerja sama antara mubalighah para pendidik dengan orang tua itu wajib ya, dengan tujuan ingin mencetak melahirkan anak-anak yang Sabu di hadapan Allah ada ibu-ibu yang anaknya 11 tapi di hadapan Allah mandul. Jadi dia Bu aya nu gaduh murang kali 11 aya ibu aya alhamdulillah anu sanes seuri hoyong. Ayo nomor kali 11 tapi di hadapan Allah dan Rasulnya mandul, tidak punya anak karena anak yang 11 tersebut tidak naudzubillah min. Maka di sini agenda rihlah, agenda yang mungkin rutin di Masjid Manbaul Amal ini ikhtiar ya, usaha kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi generasi soleh. Hoyong ibu anak soleh gratis Bu, anak soleh mah bakal mau dikersaning ku Allah murang kalihna kaya secara rezeki bakal menguntungkan. Minimal ibu aya nu ngadoakeun. Coba mun anak salah mus-mus ditelepon ku polisi, ini anak ibu bari ngaringkuk, naudzubillah min. Mus-mus ditelepon ku guru BK Bu ya, minimal Bu gaduh murang kali soleh mah moal nyeri hate laras Bu. Ucapannya baik, tingkah lakunya menenteramkan ya, itu kenikmatan punya anak yang Tapi kalau punya anak yang salah sakit hati
Disuruh sholat saja Malik ngegel. Sok aya nu ngegel, Bu. Alhamdulillah aya ya. Hari ini banyak, Bu, curhatan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit hati dengan anaknya. Nah, ini yang menjadi hal yang ingin kita hindari. Kita ingin anak-anak kita membahagiakan kita. Kita ingin anak kita membanggakan dunia maupun akhir. Para bapak ibu rahimakumullah, dalam Islam peran ibu-ibu teh dan katingana ibu-ibunya bapak-bapak wios. Kayak di Masjid Manbaul Amal. Peranan ibu-ibu perempuan dalam Islam itu adalah penguat di garis belakang. Jadi peran ibu-ibu itu adalah memperkuat jihad dan ibadah para suami dan anak. Jadi ibu kedah di belakang. Ibu sok di belakang. Nah, ibu sok di belakang. Sholat ibu. Terus nyomanya di payun sholat. Allah ilustrasikan dalam sholat berjamaah bahwa ibu-ibu teh penguat dari garis belakang. Ibu Rasulullah tiasa kuat karena bantuan penguatan dari istrinya. Terus tuh Bu, Rasulullah pernah terpuruk, Rasulullah pernah lemah memperjuangkan Islam, tapi diperkuat, ditopang dan didukung oleh peranan istri. Baik istri Rasulullah saya beriji. Nah, amin harus ibu-ibu nu ngajawab bapak-bapak. Semangat. Oke. Tapi eta geunah wios bisi ya. Bisi bahaya. Oke. Rasulullah sekalipun manusia yang sempurna dijaga dimaksum oleh Allah, tetap dalam ibadah ruku sujud kepada Allah perlu penguatan dari seorang istri. Ibu terang Siti Khadijah, beliau pernah dititipi salam, iraha pernah Bu? Oh terang serasa. Nah, di sejarah Bu disebutkan bahwa Siti Khadijah pernah mendapat salam dari Allah secara langsung lewat malaikat Jibril. Ketika Siti Khadijah sedang masak Bu, ya sedang badai ngasongan dan badai menjamu suaminya yang sudah lelah dalam berjihad. Datang Jibril menyampaikan, ya Rasulullah berikan salam, Allah memberikan salam kepada Siti Khadijah istrimu. Kenapa? Bahkan firman Allah dalam salamnya itu, Allah telah membuatkan istana yang terbuat dari permata bagi Siti Khadijah. Yang istana tersebut paling dekat dengan Allah. Jadi Bu, istana Siti Khadijah mah paling dekat dan paling bisa melihat jelas kepada zatiah Allah. Ibu hoyong penak sareng Allah. Oh hoyong Bu penak sareng Allah. Asa ulah ayeuna Ustad. Eta teh bertemu dengan Allah teh nikmat kan Bu ya? Nikmat. Bertemu sareng raja langit jeung bumi teh leuwih ti nikmat ti surga kan gitu ya. Siti Khadijah, istana di surga paling dekat dengan Allah. Setiap pagi dan petang Siti Khadijah bisa melihat Allah secara langsung. Hoyong teh Ibu. Bahkan cenah di istana eta teh naon dina keteranganna, tidak ada kebisikan teu ganeng Bu. Ya, Ibu kan sesahnya hoyong bobo. Karek ngalayap geus bau hangit. Naon bau hangit teh? Omehaneun. Aya ngelayap deui hujan popoeaneun kan gitu ya. Siti Khadijah di istana di dalam surga ini tidak ada kebisikan teu ganeng Bu, moal aya ganeng budak, moal aya ganeng ceurik budak bisa jaban. Bahkan tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena Siti Khadijah bisa menenangkan suami. Allah menjanjikan ketenangan di surga sebab apa? Dari sejak di dunia Siti Khadijah bisa menenangkan suaminya. Ibu terang di Gua Hiro Rasulullah nampi wahyu tengah wengi laras punya. Rasulullah reuwas atau Bu tereuwas kumaha nuju salat ya. Bari dina kaayaan poek di gua jo aya nu nangkep Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Sok ibu bayangkeun nuju tahajud, jo aya nu nangkep. Yuring bari lompat. Terus Rasulullah kaget.
Ada yang memeluk dari belakang dan menyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam keadaan gelisah Rasulullah, Siti Khadijah mampu menenangkan. Kumaha cara menenangkeun teh? Ketika Rasulullah menggigil, selimutilah aku. Maka Siti Khadijah berkata apa? Wahai suamiku, tidak mungkin itu setan. Tidak mungkin genderwo mencek orang. Muah mungkin jurig. Karena engkau orang yang baik, orang yang soleh. Coba mun ibu suamina wih wengi-wengi bari jonga big brig. Dituturkeun kunti sia. Cigana mau diunggahkeun ke kamar oge. Nah ini jadi peranan wanita ini begitu penting dalam membentuk dan mencetak generasi yang soleh. Mata leres bu ibu. Miwarang ngaos kamurang kali pada maghrib. Itu murang kali pada maghrib ya ngajina. Leres bu itu perbuatan yang baik insya Allah. Kenapa? Karena mendidik anak itu harus dari kecil. Jangan ada anggapan mendidik anak teh kewe geus ageng. Eta mah buka si kabayan. Ya, pola pikir seperti itu si kabayan. Dongengna cenah dititah ku si abah kabayan pangalakeun nangka. Ngan omat nangkana anu kolot cenah gitu. Naik ke si kabayan cenah. Aing geus meunang nangka anu kolot dialungkeun ka susukan. Jeung gue balik cenah geus kolot. Jadi lamun urang ayeuna teu ngadidik murang kali dari sejak kecil baca Quran, salat. Akhirnya teh lamun tos dewasa itu akan sulit untuk diarahkan. Filosofina seperti nanam pohon bunya. Lamun pohon tos ageng geus diarahkeun. Beda lamun ti tinuju alit keneh. Maka perbuatan yang benar ibu mengantarkan anaknya ke masjid. Ibu sok nganter. Oh Tara, mudah-mudahan diperkuat ku nganter. Kali-kali bu ya, do coket gitu, seorang caket ya. Ikatan cinta kan tos beres. Antar bu kali-kali ya. Kita pastikan ayah bu kasus murang kali bicara ke orang tua ngawasnya. Hari tahun, naon main PS. Da PS na deket masjid kebenaran nah itu ya. Jadi supaya kita juga sakinah, kita juga memastikan anak kita berangkat ke masjid dan ngaji. Ya. Dan itu menjadi hujah kita, menjadi saksi kita bahwa kita pun ikut mendidik anak-anak kita. Leres tuh, Bu? Jadi bagaimana peranan mubalik para ustadz mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran, ini pun dikawal oleh kita sebagai orang tuh. Ibu osok ngobrol sareng barangkali. Osok ngobrol. Abdi ibu ngelola beberapa pesantren ya, termasuk mun ngawas sareng barangkali remaja. Ditanya, "Cung, siapa yang suka ngobrol sama ayah dan bunda?" Dan itu hampir tidak ada. Ya. Dan ini kasus peristiwa yang mengerikan. Dan kami takut ini terjadi di semua wilayah. Ya, mudah-mudahan di mata ayahnya. Meskipun aya nu seri husnudon we. Ya, ini musibah ketika orang tua, seorang ibu berjarak dengan anak, tidak pernah ngobrol. Ini musibah. Hakikatnya ia sedang menunggu anaknya menyimpang. Naudzubillah min. Ajak bu ngobrol. Pas murang kali eueuh ngawas teh. Ya memang pi orang tuang heula nya ulah tos mah capek tunu nya baik ibuna ngadon tausiah cenah. Entos cenah tadi si ustad gitu nu tausiah. Tapi tetap harus ada waktu ngobrol komunikasi. Ya, komunikasi kita dengan anak untuk memastikan anak kita belajar atau tidak. Ya. Bu aya murang kali ngaos. Teu naik-naik ngaos teh. Kan ai sekilas mah nah budak teh bodoh kan gitu ya. Budak saha ieu kan gitu sekilas mah Bu ya, betul. Sehingga yang disalahkan anak. Anak saya mah tidak serius sing sabanya. Ternyata ketika dievaluasi sama ibunya dengan gaya yang pendekatan yang baik, kenapa gak mau ngaji? Ibu, ustadznya gak kedengeran katanya. Ngomongnya gak kedengeran, bahkan ketawanya ketawa sendiri, cina gitu. Sing goreng naon, ustadz teh kurang tarik nyariosna teh. Cek ibu salah saha. Ya, berarti lain budak-budak teh, betul kan Bu?
Coba lamun si ibu eta teu naros, kan terus budak teh ditekan, maneh mah teu serius, kan terus. Budak akhirnya trauma, alim kena ngawas. Jadi peranan ibu sangat penting memastikan anak. Ibu hoyong didoakeun kumurang kali. Aya hiji mayit di alam barzah disiksa ku Allah, tapi kemudian keur meujeuna disiksa diangkat derajatna cenah Bu ya. Diangkat, dilepaskan dari siksaan alam kubur. Ibu terang siksaan alam kubur? Kaca. Nauzubillah. Ya, aya hadisna kan? Ya, siksaan alam kubur itu malam pertamanya saja digencet oleh 7 lapis bumi sampai si tulang rusuknya itu rapat cenah Bu geda. Itu malam pertama di alam kubur bagi orang kafir. Nauzubillah min. Ada orang yang disiksa, tapi apa? Tiba-tiba diangkat ku Allah dari siksaan itu, diberikan nikmat yang banyak karena apa? Anakmu. Aya anak anu ngadoa. Ada anak yang menjalankan tausiah atau nasihat ibu. Betul gak Bu? Mun ibu sok ngecek sholat, setiap anak sholat pasti inget ke ibu. Leres deh. Dan itu pahalanya nyambung Bu sampai ke akhirat nanti. Jadi murang kali teh Bu nyage sok kadang ngagoda ya. Eta teh tabungan. Ih mending geus anakan duit. Eta teh tabungan, abi mah nabung. Cek ibu teh kitu. Nabung ibu. Leres teh. Jadi mun anak ibu terus selain ku guru ngaos diajarkan baca Quran sareng salat ku ibu dipastikan salatna kumaha, baca Qurannya kumaha. Nanti ketika ya dai maut pasti ya. Nanti ketika kita nanti di alam barzah, setiap anak baca Quran pasti ingat ibu. Baca surat Al-Fatihah, ingat ibu saya suka ngajarin. Baca kulhu, terang bu kulhu. Nah, apa kulhu? Kulhu Allah. Baca kulhu langsung ingat ke ibu. Oh ini, ibu saya pernah ngajarin ini. Bahkan ketika ngantuk saya dijembel saalit karena harus hafal kulhu. Itu akan sampai hari kiamat dia akan ingat. Setiap baca Quran, setiap sholat ingat ke ibu. Cobalah muntah diajarkan Bu. Ya, saya menyaksikan fenomena di mana orang yang mati itu paling Bu 3 hari bahkan sehari jo lupa, hilap. Ayo nu maot keluarga nanti si ibu dengan tamu ya, dan meureun seueur rencangan tamu nu sumping. Ya. Hari kedua tamu yang jauh mungkin ya, kerabat yang jauh baru datang, sibuk deui. 3 hari ngeguar waris. Geus poho deui. Hari kaopat narima waris bisa jadi lupa kepada kita. Kalau kita tidak menanamkan pendidikan Islam. Tapi meskipun orang maut puluhan tahun, saya yakin kalau ibu ngajarkan agama, setiap dia sholat ibadah kepada Allah pasti diiringi dengan ingat kepada kita. Baheula si mama sok ngajarkan baca Quran. Dulu si mama sok ngahudangkeun subuh, ibu sok ngogahkeun subuh. Eta teh bakal diingat sama anak Bu. Daripada nyaah dulang, urang kali kerek keneh. Ya, ahkeun we capeun. Eta teh bakal dampaknya buruk. Ya, tapi lamun setiap saat diingatkan, insya Allah itu akan menjadi zikir bagi anak-anak kita kepada ibu sebagai madrasatul ulanya, sebagai pendidiknya. Terakhir Bu, untuk mendidik anak-anak kita dalam agama disebutkan yang pertama harus ditanamkan itu adalah akidah tauhid. Akidah keyakinan. Keyakinan kepada Gusti Allah. Ini kewajiban orang tua, kewajiban semua pihak, baik guru ataupun orang tua wajib mengenalkan siapa Allah. Buai Allah teh saha? Buari Allah teh saha? Allah itu boleh dengan pendekatan Asmaul Husna ya. Ibu atau Bunda, Umi, Allah itu siapa? Cek ibu teh, Allah Ar-Rahman. Rahman tukang bubur Bu, sanes itu. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahim sampai tataan sampai 99 nama Asmaul Husna. Itu boleh pendekatan. Bahkan dalam wahyu pertama mah Iqra bismi rabbikal ladzi, bahwa Allah itu yang mencipta. Ya.
kenalkan bahwa Allah itu yang menciptakan kamu, yang menciptakan Bapa, yang menciptakan alam semesta. Maka anak wajar, Bu, di piwarang sholat. Dia akan merasa wajar untuk sholat, untuk ngaji. Karena apa? Dia sadar bahwa dia sedang beribadah kepada Sang Pencipta. Disadari atau tidak, Bu ya? Murang kali nu hese ngaos maghrib teh biasana tos usia SMP. Leres teh, Bu? Ya, usia SMP apalagi SMA mah hampir sulit jeung hampir musnah di masjid bada maghrib ngaji teh. Sabab naon? Tidak diiringi dengan keyakinan. Ya, ari nuju SD ka handap mah sapertos urang kali itunya wajar da sieun keneh. Ya, tapi lamun tos SMP SMA, nah sudah hilang ketakutan kepada ibu dan kepada bapak sehingga sulit ngaji. Nah, maka solusinya yang pertama apa? Sadarkan, bangun kepada anak-anak bahwa dia ngaji dan sholat itu untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Ya, dia beribadah kepada yang menciptakannya, wajar. Dia harus sholat, wajar dia harus ngaji. Kedua, Allah adalah Sang Pemberi rizki. Kenalkan kepada anak bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Ngan kade urangna anu teu kirang yakin. Besok hilap ya bunya. Leres deh, Bu. Kadang ada orang yang lupa bahwa Allah itu memberikan rizki. Keur tuang jeung caroge jeung suami sok tuang, Bu, jeung caroge. Ayo ibu-ibu nuju tuang. Pokoknya isuk kudu aya duit bari mecelot bari molotot. Osok kitu, Ibu. Betara kali mudah-mudahan dia mantap ya. Teh martina lupa bahwa Allah yang memberikan rizki. Ibu kieu we simple rumus Islam mah. Selama ibu gugah, selama ibu beunta pas subuh berarti Allah teh masihan rizki. Masih kena aya jatah rezeki. Tong-tong hariwang. Ya, isuk-isuk mus mah. Amok-amokan, segala tataan. Nyeri sirah urang deh. Nyeri parinikan. Romehun. Romehun masuk. Ujung bau naonnya, aya duit teh gitu. Seorang mukmin, Bu, seorang mukmin optimis, Bu, selama orang beunta eta teh aya keneh rezeki cing yakin. Tinggal ikhtiarna. Dalam lamun saya rezeki mah peureum, Ibu. Terus mau beunta-beunta saum naon? Jatah makanan habis, jatah udara habis entos. Meot. Mati itu ya. Selama orang beunta, salaki beunta melotot ente alhamdulillah. Berarti masih karena aya rizki. Deuk kumaha budak yakin Allah sebagai pemberi rizkinya. Lamun urang nawe kurang yakin. Mata kayak dongeng punya bapak-bapak cenah. Ayah minta uang, minta ke Allah, nak, sedangkan gitu ya. Teh bapana aya cenah jang jarum coklat, minta ke Allah juga. Bener oge. Jadi kenal kan, selain menciptakan Allah memberikan rezeki. Bu, di kota, ayo ada orang kotanya. Di kota ada yang ibu-ibu pekerja pabrik ya. Sampai siap bangun tengah malam meninggalkan anak dan istri, anak apa? Suami. Kenapa? Karena dia disuruh oleh majikan yang memberikan gaji. Betul tidak? Saya terharu. Dulu pas di pesantren Cijerah saya suka lihat tengah malam itu banyak ibu-ibu berbondong-bondong sip malam. Saya bertanya dalam hati, nah si ibu tika siap itu. Dari titaku salakina buang ngagugut ya punya. Hudang titah nyusuh ya tengah malam belum tentu menurut, tapi disuruh sama majikan sip malam pabrik, mau suaminya masih rindu, mau anaknya nangis dia berangkat. Leres deh, Bu. Kenapa ada orang yang bisa siap seperti itu? Karena dia yakin yang menyuruh bisa memberikan gaji. Allah menyuruh kita tahajud, Allah nu masihan rezeki, harusnya lebih siap. Leres deh, Bu. Maka anak kita akan semakin dekat kepada Allah ketika apa? Ketika kita kenalkan Allah itu yang memberikan rizki. Allah yang mengatur, Allah yang mengurus. Itu pelajaran dasar untuk bisa meyakinkan kepada anak-anak kita supaya bisa sholat dan ngaji
secara istiqomah karena dia sadar di piwarang ngaji teh lain pedasieun ku si ibu jeung ku si bapak, tapi naon sadar bahwa dia mencari agama itu untuk apa? Mengabdi kepada Sang Pencipta, mengabdi kepada orang yang kepada zat yang lebih memberikan gaji, bunya lebih memberikan gaji. Allah mah gaji makan uang, ai Allah mah masihan Bu, ari rezeki sareng artos beda teu? Benten teu, Bu? Aya rezeki teh artos. Aya sorina Quran rezeki teh naon, Bu? Oh, sehat, alhamdulillah. Dina ayat mah selain sehat, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Bahwa rezeki itu adalah hujan. Ibu dipasihan samiliar ewang ku Allah. Tapi tadi pasihan hujan setahun dekang enawan. Pare mau jadi beas. Laras Bu, buah-buahan sayur-sayuran moal aya saurang tentu teu hujan. Ya, jadi rezeki ti Allah mah justru hujan. Dai artos mah alat tukar. Terus Bu, alat tukar. Nah, Ibu Seri bade disimpen artosna entong Bu, teh canak we artos mah. Ya, karena itu butuh sebagai alat tukar kan, alat tukar tetap untuk membantu transaksi secara mudah. Tapi tetap rezeki yang lebih luas itu adalah rezeki dari Allah, baik itu hujan ataupun sehat, Bu ya. Abdi mah Bu aya kisah duka film Indosiar duka naon. Aya jalmi dipasihan harta tapi dipasihan ku Allah teh tiasa bobo. Ini gambaran ayati Allah ya. Jalmi sagala aya teu kurang lah. Tapi naon ku Allah teh dicabut rasa ngantukna. Kakarek bisa ngantuk teh lamun tidur dina kekeset cai. Disiasati ka hotel, disiasati kasur selimut, teu ku Allah teu dipasihan rasa ngantuk. Karek ngantuk teh lamun naon tidur dina kekeset. Itu nikmati Allah yang kadang ku urang mah dihilapkeun. Kalau urang mah aya linie ge nya teu apa teh pas di warung we jam 8 beurang nya gitu cenah gitu. Alhamdulillah mata kurus pandai stres Bu. Sok nepa eta teh penyakit lamun tidak diobati dengan syukur. Alhamdulillah ya, tanamkan itu kepada anak. Sabab naon dina surat Luqman tadi, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru binafsi. Yang pertama Luqman ajarkan kepada anak adalah cara bersyukur. Tanamkan rasa syukur kepada anak ya, supaya mereka apalagi Bu konteks ayeuna mah ya, perkembangan teknologi gaya hidup itu per tahun itu rubah. HP motor teh Bu tiap tahun teh rubah. Lamun ku urang teh tanamkeun rasa syukur capek ya. Capek melihat orang yang gonta-ganti HP. Ya. Mata cek abdi Bu, mun hoyong meser HP nu pangsae-saena salam dunya, engke we meserna sehari sebelum kiamat. Poe Kemis. Da ayeuna mah tahun depan bakal anu anyar deui, leres Bu. Iya. Engke we pas poe Kemis dah Jumatna mau kiamatna. Nah itu jadi pendidikan di Allah yang paling mendasar bagi seorang anak itu, ajarkan bersyukur, ajarkan akidah dengan mengenalkan siapa Allah. Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, bahkan Allah itu yang mengatur dan mengurus. Bu, tanamkan. Kamu rangkali gaduh merangkali istri Bu? Ente mudah-mudahan tak acan dipasihan. Ya, dipasihan. Tak acan. Ya. Belum beruntung, coba lagi Bu. Mudah-mudahan Bu, tanamkan rasa syukur kepada anak perempuan bahwa pakai jilbab itu nikmat. Terus Bu, aya modang kali. Naon kusabab tadi tanamkeun rasa syukur ngan di piwarangku make jilbab, angkat sekolah ti bumi ngangge jilbab, dina angkot dibuka. Sabab tidak punya rasa syukur. Tanamkan itu bentuk perlindungan. Ya, perlindungan dari Allah kepada diri. Nah, demikian yang bisa disampaikan dari silaturahim kita sebagai oleh-oleh mungkin dari panitia ya. Dari panitia yang menggelar agenda silaturahim ini, bahwa oleh-oleh kita untuk mendidik anak-anak kita itu adalah menanamkan nilai-nilai akidah ya.
nilai-nilai akidah tauhid yang diajarkan oleh Allah lewat kisah Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya bernilai kebaikan, bernilai keberkahan, sehingga silaturahim kita hari ini bisa terus rutin, ya, baik diagendakan seperti ini ataupun dalam bentuk yang lainnya. Mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan kesabaran, bunya, dalam mendidik anaknya, sehingga anaknya menjadi buah yang manis yang bisa memberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang tutup buku doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberkahkan kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Engkau jadikan keturunan kami, keluarga kami sebagai keluarga yang soleh, keluarga yang solehah, keluarga yang bisa berkumpul kembali di surga, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa, bagi ibu-ibu sebagai makmum bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Atur nuhun ka Bapak Ustaz. Sana sakedik sakedap. Mudah-mudahan tadi aya makna yang terhinggap guna pikiran orang, emosi orang, jiwa orang, sehingga ada ilmu yang bermanfaat untuk orang pada terlaksana. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya sabar ya, insyaallah bagi ibu-ibu yang